semacam kekuatan politik yang mensetir opini ini. Artinya ini Bung Paul sepakat juga ikut terframing. Iya, jadi ya mesti dipastikan yang dimaksud itu siapa ya. Karena di sini juga ada rekan akademisi Mas Bang Beni gitu kan. Beliau tentu nggak punya afiliasi politik manapun, nggak punya ambisi politik. Bisa gampang lah dicek rekam jejaknya. Begitu juga dengan saya ya. Orang yang berada di tapak terus gitu, yang nggak pernah punya afiliasi atau bersentuhan pun begitu. Termasuk dengan Bang Hidayat dulu juga pernah mencoba berdialog dengan kami gitu. Pas masa-masa saya di LBH Padang, teman-teman mungkin bisa cek itu record organisasi seperti LBH Padang begitu kan. Saya pengacara publik di situ juga nggak punya sangkut paut dan terafiliasi dengan politik apapun. Jadi mesti didengar secara rasional juga kritik dan pandangan publik itu. Nah, makanya pemerintah juga nggak mesti memperhatikan betul-betul pendapat, pandangan publik, aspirasi publik itu juga bisa dicerna secara rasional. Jadi jangan dengan penuh amarah dan punya tendensi yang mencurigai terus rakyatnya. Wajar sih sebetulnya rakyat bertanya, memperhatikan pejabat publik karena apa? Karena mereka mempunyai kekuasaan, mereka dapat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, kebijakan yang dibikin itu punya dampak yang besar terhadap kehidupan publik. Kurang lebih 5 juta lebih warga Sumatera Barat, kenapa mereka tidak diberikan ruang untuk mengontrol dan berpartisipasi dengan publik, termasuk di isu ini. Jadi tadi sudah disinggung sama Bang Hidayat, misalnya seperti ini kan kita lagi memang concernnya di konteks pemerintahan provinsi, khususnya rumah dinas gubernur dan wakil gubernur ya Bang Nas. Dan kemudian dibongkar atau dicoba dikulik sama Bang Hidayat, ada rumah dinas wali kota Padang yang bikin partisi untuk kamar atau untuk bikin sekat di ruangan atau di rumah dinas itu yang harganya mencapai 400 juta gitu. Dan ada lagi di rumah dinas Solo ya. Itu semua sebetulnya pemerintah-pemerintah yang lagi digugat, kita gugat bareng teman-teman LBH Padang, karena saya sebagai bagian dari tim pengacara yang menggugat dalam konteks bencana ini Bang Nas. Jadi sebetulnya nggak bisa dilepaskan, nggak bisa kita hindarkan pembicaraan dengan dinamika yang terjadi dalam konteks penganggaran sekarang itu dengan situasi pasca bencana. Pasca bencana bukan berarti setelah bencana nggak ada persoalan, nggak ada masalah. Berapa ribu orang yang masih menghuni huntara gitu, rumah hunian tetap, rumah hunian sementara itu. Berapa yang lagi salah satu yang kita gugat objeknya itu kepada pemerintah provinsi, misalnya sekian atau lebih dari 10 daerah aliran sungai yang masih belum dipulihkan dan disembuhkan lukanya, sehingga itu masih berdampak dan mengancam kalau seandainya sewaktu-waktu ada bencana hidrometeorologi lain di kemudian waktu gitu. Dan betapa banyaknya sekolah, fasilitas publik yang hancur, mungkin ada jembatan dan berbagai macam fasum-fasum yang mungkin kita bisa uraikan, yang mana kita juga apresiasi pemerintah provinsi mungkin iya di satu sisi berusaha untuk memulihkan itu. Tapi kan kalau kita lihat bagaimana pemerintah provinsi untuk bisa melakukan pemulihan itu, ya dengan quote and quote ya, itu sebetulnya kita mengemis juga kepada pemerintah pusat kan, walaupun sebetulnya ada tanggung jawab pemerintah pusat di situ, iya. Tapi kita nggak kalau kita mau coba supaya ingat nih pemerintah provinsi,
melakukan pengadaan-pengadaan dengan dana yang kalau bagi pemerintah provinsi kalau di komparasi dengan jumlah APBD mungkin baginya nggak fantastis, tapi dengan kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat sekarang secara sosioekonomi itu sebetulnya sangat nggak punya empati dan bermasalah secara etika begitu. Nah, jadi kita misal dana TKD, pemerintah kita di provinsi memohon-mohon kepada pemerintah pusat supaya janganlah potong TKD-nya yang 2,6 triliun itu misalnya. Terus dana untuk penanganan bencana hidrometeorologi dan juga BP Taskin juga alokasikan dana sekian triliun untuk kami. Sedangkan kita di pemerintah kota, kabupaten, provinsi ya nggak ada segan-segannya kepada rakyat, kepada publik untuk beli handphone yang harganya 66 juta. Memang gimana ya, di sini sebetulnya ujian kita untuk melihat apakah pemerintah itu punya empati dan sense of crisis sensitivitas terhadap krisis di provinsi kita gitu. Ya kita nggak usah berkaca lah kepada provinsi lain dulu, kalau mau berkaca itu di Kaltim itu. Mau digeruduk itu pemerintah provinsi dan pemerintah kota kabupaten kita di Sumatera Barat. Kalau saya lebih mendukung begitu biar mereka sadar kalau seandainya rakyat berbicara seperti ini masih susah didengarkan. Saya sih melihat sebetulnya masih ada potensi terutama di provinsi ya untuk mendengarkan. Apalagi tadi saya melihat misalnya secara saya anggap Bang Hidayat ini representatif lah Bang Nas di provinsi. Misalnya saya akan saya yang paling depan untuk bisa mencubit itu si gubernur wakil gubernur kalau seandainya kita juga nggak pengen bermewah-mewahan dengan segala macam retorika yang disampaikan oleh Bang Hidayat lah begitu. Tapi saya melihat ada sisi positif mau berusaha dikoreksi oleh publik walaupun dengan cara-cara kita yang berdialog dengan lisan di meja seperti ini ya. Dan saya harapkan ya memang begitu cara mengkritisinya, bukan cara kita bisa direspon, didengar tanpa harus orang turun ke jalan, orang harus turun beramai-ramai seperti rakyat yang ada di Kalimantan Timur itu gitu. Jadi memang coba kita lihat ini Bang Nas ya, dengan kacamata begini saja. Pemerintah provinsi itu kita anggap sebagai koordinator atas pemerintah-pemerintah yang ada di di kabupaten kota gitu. Ada 19 kabupaten kota di provinsi kita. Ada berapa kelurahan dan kecamatan yang ada di bawah kabupaten dan kota itu. Maksudnya gubernur tidak berikan contoh ini? Iya, makanya sense of crisis itu sebetulnya harus ditunjukkan oleh siapa pimpinan tertinggi di provinsi kita sebagai salah satu di antara 3 provinsi yang mengalami bencana yang sedahsyat kemarin begitu kan. Nah, dengan situasi dan momentum ini sebetulnya coba berefleksi lagi itu gubernur dan wakil gubernur. Kalau seandainya kan nggak bakal kiamat tuh pemerintah kalau seandainya kita nggak beli laptop yang 66 juta gitu kan, nggak beli vas bunga yang harganya puluhan juta, beli mesin espresso yang sampai 100-an juta begitu kan. Kan kalau nggak ngopi espresso juga nggak bakal iya begitu kan, nggak bakal sakit itu gubernur kan. Saya sebagai orang yang sangat doyan espresso pun nggak minum espresso karena terlalu mahal harganya, saya terpaksa pakai bubuk kopi yang biasa saja kan. Kalau seandainya hal semacam itu yang ditunjukkan oleh pemerintah gitu, itu justru akan bonusnya ya bonus citra yang bagus itu kepada pemerintah. Yang seperti yang kan beli kamera juga untuk hal yang citra semacam itu kan, nggak perlu pakai lebih ke pencitraan itu kebutuhan kamera itu. Ya nggak apa-apa kalau seandainya memang secara objektif kita lihat ini memang citra yang sangat substansial dan pantas begitu ya Bang Nas ya. Nggak masalah sebetulnya kalau seandainya memang itu dapat mempengaruhi dan memiliki dampak Bang Nas. Kalau dia bikin kebijakan, kemudian kebijakan ini berdampak kepada rakyat, kita bisa 3 kali lebih cepat dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh untuk memulihkan ada lagi orang di hunian sementara, semua jembatan sudah diperbaiki, semua kampanyekan besar-besaran gitu kan. Kalau seandainya itu menaikkan citranya, Sumber cukup berprestasi dalam penanganan kata Mendagri
tidak lantas ini kita Iya, boleh gitu untuk nah, melakukan pengadaan fasilitas ini. jadi sebetulnya itu kalau make kacamata elit ya begitu jadinya. Kalau kita terlalu apa namanya ya euforia menggunakan kata dari pejabat atau orang-orang di level elit begitu, sedangkan sebetulnya ya jangan gampang terbuai dengan pujian-pujian pejabat ala elit seperti itu ya, yang serba elit seperti itu. Bagi saya ya sebetulnya abaikan itu, gitu. Maksud saya ya kalau seandainya itu menjadi modalitas untuk semangat sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau seandainya itu membuat kita makin sampai nggak bisa ngelihat realitas yang sesungguhnya, membutakan mata pemerintah, itu kan juga bakal membuat upaya makin kendor. Saya juga melihat bahkan kalau kita cek di pemberitaan juga nggak seperti 2 bulan 3 bulan pertama ya penanganan bencana di Sumatera Barat. Apakah karena pujian Mendagri udah baik, kemudian kita terlena nggak lagi melakukan penanganan terhadap bencana ini lebih serius lagi mungkin Bang Nas. Jadi itu dampak dari pujian yang bikin kita terlena-lena itu. Nah itu LBH saat ini sedang ingin melakukan gugatan Bang Nas. Jadi Selain kita itu juga ke daerah, gugatan itu ya, tapi kita apa kelemahan gugatan kita itu kita nggak menggugat pemerintah-pemerintah yang sebetulnya daerahnya syarat bencana ini, sedangkan mereka membeli apa namanya menganggarkan melakukan budgeting terhadap item-item di rumah dinas yang sebetulnya ya bayangkan begini Bang, saya pemerintah beli karpet mewah sedangkan masyarakatnya di Huntara beralaskan tanah gitu hidupnya. Apakah mereka nggak punya sensitif? Kalau kita mau bahas satu-satu, mereka beli lampu gantung yang serba mewah yang harganya bisa 150 juta misalnya. Terus sedangkan masyarakatnya masih berlindung di bawah apa namanya ya masyarakatnya tidur di mana, sedangkan kita membeli bantal dan spray yang harganya 42 juta begitu kan. Nah di situ yang sebetulnya nggak perlu diperumit, karena kalau berlindung di balik tameng ya, saya akan baca berita yang di beberapa media pemerintah yang diwakili oleh Kabiro ya, Kabiro Humas begitu ya, Adpim, Kabiro Humas ada kalau nggak salah Bang Nas, juga mengatakan wah itu kan sudah ada dianggarkan lewat APBD, sudah diketok palu segala macam. Ya kalau kita berlindung di balik legalitas formal mah juga bisa saja, oh ya secara prosedural dan birokrasi udah oke begitu. Tapi kan seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi juga, pasca itu juga bakal bisa tersangkut kasus kan sebetulnya, artinya legalitas formal bisa jadi alasan tapi nggak sepenuhnya melindungi, karena nanti bisa dilakukan cross check juga kan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi yang melakukan oversight terhadap itu. Ini fantastis kalau menurut Bung Paul ini. Ya kalau fantastis memang perlu yang lebih rasionalitas juga argumentasi kita ya Bang Nas ya. Mungkin untuk gorden seperti itu mungkin kita perlu menguliti satu persatu. Kalau kita bilang wah 17 item yang ada di rumah Kakanda Vasco gitu kan. Terus 14 item di rumah Ayahanda Mahyeldi, saya harus bersopan santun biar nanti saya enggak dikira apa kan. Ya artinya begini, ada sebetulnya sebagian item itu yang terlalu berlebihan, ada yang tidak. Tapi kalau seandainya kita pakai kacamata di luar enggak ada situasi krisis yang sedang kita hadapi beberapa bulan lalu, ini nggak jauh loh Bang Nas, seolah-olah kita tuh nggak punya apa-apa di rumah dinas lalu buru-buru untuk melakukan pengadaan sejumlah item itu, beberapa alat yang harganya sebetulnya kalau saya aja mempunyai handphone ini yang mencek harganya 3 juta Pak, saya pakai ini udah 3 tahun oke saja begitu kan. Kalau seandainya saya pakai itu HP yang harganya 66 juta mungkin tahannya 60 tahun mungkin ya. Artinya 6
berapa 12 periode besok nggak beli lagi mungkin. Kurang lebih begitu. Saya lucu-lucuan aja melihat, tapi gini aja deh Bang Nas, nggak usah terlalu, karena ini sebetulnya gampang. Itu dana 1,7 M sebetulnya nggak bakal sakit bapak-bapak gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, kalau seandainya nggak diadakan barang-barang yang bernilai. Kalau bagi kita yang gajinya di bawah UMR ini kan itu nggak super fantastis justru Bang Nas ya, kalau harga-harga yang ini ya. Sebetulnya nggak bakal demam juga itu Kabiro itu lebay juga kalau seandainya terlalu memaksakan menyediakan barang-barang ini kepada Pak Fasko sama Pak Mahyildi Kalau ini. dari analisis Bung Paul, ini permintaan kedua kepala daerah ini atau memang Ya approval inisiatif tentu dari- ya inisiatif bisa Dari saja APBD. sebetulnya dari bawah. Cuma Inisiatif dari bawah, ya bisa saja dari bawah. Tapi kan approval tentu kepala. Masa iya nggak mengetahui sama sekali kan Pemprov gubernur, kepala daerah dan wakil kepala daerah nggak mungkin nggak tahu ngapain aja kalau seandainya anggaran yang berasal dari APBD yang berada di dalam kuasanya, mereka yang punya legitimasi diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara, di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tapi justru nggak menyentuh, nggak lihat, nggak melakukan approval terhadap itu, justru ada pelanggaran ada birokrasi yang bermasalah di situ. Artinya sebetulnya tahu dan itu di-approve, disetujui oleh